Pernahkah Anda merasa lelah, bukan karena dunia di luar, tetapi karena suara di dalam kepala Anda sendiri? Suara yang terus berbicara, menilai, mengingatkan, menyesali, bahkan berdebat tanpa henti. Seolah-olah di dalam diri Anda ada medan perang yang tak pernah benar-benar sunyi. Dan yang paling aneh, Anda bukan hanya menjadi korban dari perang itu, Anda juga menjadi kedua belah pihak yang bertarung. Bagaimana jika saya katakan bahwa sebagian besar penderitaan Anda bukan berasal dari kenyataan, tetapi dari perlawanan Anda terhadap pikiran itu sendiri? Selama ini, kita diajarkan untuk mengendalikan pikiran, melawan pikiran negatif, atau berpikir positif. Namun, tanpa kita sadari, semua itu justru memperkuat konflik. Karena setiap usaha untuk melawan pikiran adalah bentuk lain dari keterikatan pada pikiran itu sendiri. Disinilah ilmu lepas dimulai. Sebuah pendekatan yang tampak sederhana, namun dalam praktiknya sangat mendalam. Berhenti berperang dengan pikiran sendiri. Bukan mengendalikan, bukan menghapus, bukan melawan, tetapi melepaskan. Dalam video ini, Anda akan memasuki sebuah wilayah pemahaman yang jarang dijelaskan secara gamblang. Kita akan menyelami bagaimana pikiran sebenarnya bekerja, mengapa perlawanan justru memperkuatnya, dan yang paling penting, bagaimana cara keluar dari lingkaran ini tanpa harus memaksakan diri. Ini bukan sekedar teori spiritual. Ini adalah keterampilan batin yang ketika dipahami dengan benar dapat mengubah cara Anda mengalami hidup, dari penuh tekanan menjadi lebih lapang, dari penuh konflik menjadi lebih jernih. Namun berhati-hatilah, karena apa yang akan Anda pelajari mungkin akan mengguncangkan keyakinan lama Anda tentang kontrol, usaha, dan bahkan tentang siapa diri Anda sebenarnya. Sekarang, izinkan saya membawa Anda lebih dalam ke akar dari ajaran ini. Jauh sebelum dunia modern dipenuhi kebisingan informasi, para pencari kebenaran telah lebih dulu menyadari satu hal yang sangat halus namun menentukan. Penderitaan manusia bukan terletak pada dunia, melainkan pada keterikatan terhadap pikirannya sendiri. Dalam tradisi Taoisme, dikenal sebuah prinsip yang disebut Wu Wei, bertindak tanpa memaksa. Bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tetapi bergerak selaras tanpa melawan arus kehidupan. Pikiran, dalam konteks ini, tidak perlu dilawan, karena semakin dilawan, ia justru semakin menguat, seperti air yang ditekan, akan mencari celah untuk kembali muncul. Sementara itu, dalam ajaran Zen, terdapat pemahaman yang lebih tajam lagi. Pikiran itu seperti awan di langit. Ia datang dan pergi, tetapi langit tidak pernah terganggu olehnya. Masalahnya, manusia seringkali lupa bahwa dirinya adalah langit dan justru mengidentifikasi diri sebagai awan. Tokoh spiritual modern seperti Jiddu Krishnamurti bahkan menolak seluruh metode pengendalian pikiran. Ia menyatakan bahwa setiap bentuk kontrol adalah konflik, dan di dalam konflik tidak mungkin ada kebebasan sejati. Menurutnya, memahami pikiran tanpa menghakimi adalah satu-satunya jalan untuk melampauinya. Jika kita tarik benang merah dari semua ajaran ini, kita akan menemukan pola yang sama, bahwa kebebasan batin tidak lahir dari menguasai pikiran, melainkan dari berhenti menganggap pikiran sebagai musuh. Dan di titik inilah ilmu lepas menemukan akarnya. Sebuah seni kuno yang tidak diajarkan secara gamblang, tetapi selalu hadir di balik ajaran-ajaran besar dunia. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin Anda berhenti sejenak dan menyadari satu hal sederhana. Anda yang sedang menonton ini datang dari tempat yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang berbeda dan perjalanan hidup yang unik. Tuliskan di kolom komentar, Anda sedang menonton dari negara, kota, atau daerah mana. Bukan sekedar untuk berinteraksi, tetapi sebagai pengingat bahwa meskipun kita terpisah oleh jarak, kita semua terhubung oleh satu hal yang sama,
keinginan untuk menemukan kedamaian di dalam diri. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana semua pemahaman ini bisa Anda praktikkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, kita sampai pada bagian yang paling sering disalahpahami. Bagaimana cara melepaskan pikiran tanpa harus melawan atau mengendalikannya? Sebelum kita masuk ke tekniknya, pahami satu prinsip ini dengan sangat dalam. Anda tidak perlu memperbaiki pikiran Anda untuk merasakan ketenangan. Ketenangan sudah ada, tetapi tertutup oleh kebiasaan Anda untuk terus bereaksi. Dan disinilah latihan ini dimulai, bukan dengan usaha keras, tetapi dengan kesadaran yang lembut. 1. Teknik mengamati tanpa menyentuh. Bayangkan Anda sedang duduk di tepi sungai, dan pikiran Anda adalah aliran air yang terus bergerak. Biasanya, Anda akan melompat ke dalam sungai itu, ikut hanyut dalam arus pikiran. Namun kali ini, Anda hanya duduk dan melihat. Saat sebuah pikiran muncul, apapun bentuknya, cukup katakan dalam hati, "Ini hanya pikiran." Tidak perlu dianalisis, tidak perlu dilawan, tidak perlu diikuti. Biarkan ia lewat, seperti daun yang hanyut di atas air. Perhatikan perlahan. Semakin Anda tidak menyentuhnya, semakin ia kehilangan kekuatannya. Dan di sela-sela itu, akan muncul ruang hening yang sangat halus. Disitulah ketenangan mulai terasa. 2. Teknik jeda sadar atau sacred pause. Dalam kehidupan sehari-hari, pikiran sering muncul secara otomatis, terutama saat emosi terpicu. Di momen seperti itu, jangan langsung bereaksi. Ambil satu nafas perlahan, tahan sejenak, lalu hembuskan dengan lembut. Saat Anda melakukan ini, rasakan tubuh Anda. Rasakan nafas masuk dan keluar, dan biarkan semua menjadi sedikit lebih lambat. Tidak perlu terburu-buru. Di dalam jeda kecil itu, ada ruang yang sangat tenang. Ruang di mana Anda tidak dikuasai oleh pikiran. Semakin sering Anda melatih jeda ini, semakin Anda menyadari bahwa Anda selalu punya pilihan, bereaksi atau tetap tenang. 3. Teknik melepas identitas pikiran. Salah satu akar konflik terbesar adalah keyakinan bahwa saya adalah pikiran saya. Padahal itu tidak sepenuhnya benar. Cobalah ini. Ketika muncul pikiran seperti saya tidak cukup baik atau saya takut gagal, ubah cara Anda melihatnya menjadi ada pikiran yang mengatakan saya tidak cukup baik. Perubahan kecil ini sangat kuat. Karena Anda tidak lagi berada di dalam pikiran, Anda mulai melihatnya dari luar. Dan ketika jarak itu muncul, ketenangan mulai masuk tanpa Anda sadari. 4. Teknik melepaskan atau letting be. Ini adalah inti dari ilmu lepas. Alih-alih mencoba menenangkan pikiran, biarkan pikiran itu ada. Ya, bahkan jika itu berisik, bahkan jika itu tidak nyaman. Karena paradoksnya adalah ini, semakin Anda membiarkan, semakin semuanya menjadi tenang dengan sendirinya. Seperti lumpur di dalam air, jika Anda terus mengaduknya, ia akan keruh. Tetapi jika Anda membiarkannya, perlahan ia akan mengendap. Sekarang, saat Anda membaca ini, coba rasakan nafas Anda sejenak. Tidak perlu diubah, tidak perlu dipaksa, biarkan saja mengalir apa adanya. Dan mungkin, hanya mungkin, Anda mulai merasakan sedikit ruang hening di dalam diri Anda. Menghadapi tantangan. Di awal latihan, pikiran Anda mungkin akan terasa semakin bising. Ini normal. Bukan karena latihan ini gagal, tetapi karena Anda mulai sadar terhadap apa yang selama ini tidak Anda sadari. Jangan panik. Jangan mencoba mempercepat proses. Ketenangan bukan sesuatu yang dipaksa. Ia muncul ketika Anda berhenti memaksa. Jika Anda merasa tersesat,
Kembali saja ke nafas Anda. Kembali ke momen ini. Selalu ada jalan pulang, dan jalan itu sangat dekat. Sedekat kesadaran Anda saat ini. Perlahan, tanpa Anda sadari, Anda tidak lagi bereaksi secepat dulu. Pikiran masih datang, tetapi tidak lagi menguasai. Dan di sanalah sesuatu yang baru mulai tumbuh. Sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Sebuah ruang batin yang tetap diam meskipun dunia di luar bergerak. Apa yang sebenarnya akan terjadi ketika Anda benar-benar mempraktikkan ilmu lepas? Perubahannya tidak selalu terlihat dramatis di luar, tetapi di dalam, sesuatu yang sangat mendasar mulai bergeser. Awalnya, Anda mungkin hanya merasakan jeda kecil, seperti celah tipis di antara dua pikiran. Namun, jangan remehkan celah itu, karena disitulah awal dari kebebasan. 1. Dari reaksi otomatis menjadi kesadaran. Sebelum Anda berlatih, hidup sering berjalan seperti refleks. Seseorang berkata sesuatu, Anda tersinggung. Sebuah masalah muncul, Anda langsung cemas. Sebuah kenangan datang, Anda kembali tenggelam di dalamnya. Semua terjadi begitu cepat, hampir tanpa ruang. Namun, ketika Anda mulai mengamati tanpa melawan, akan muncul satu momen yang sangat halus. Anda melihat reaksi itu sebelum Anda menjadi reaksi itu. Seperti seseorang yang tadinya terseret arus deras, lalu tiba-tiba menyadari bahwa ia sebenarnya bisa berdiri di tepi sungai. Dan di titik itu, Anda memiliki pilihan. Bukan untuk melawan, tetapi untuk tidak ikut hanyut. 2. Pikiran kehilangan otoritasnya. Selama ini, setiap pikiran terasa seperti kebenaran. Ketika pikiran berkata, saya tidak mampu, Anda percaya. Ketika pikiran berkata, ini akan gagal, Anda cemas. Namun setelah Anda berlatih, Anda mulai melihat sesuatu yang mengejutkan. Pikiran itu hanyalah suara, bukan fakta. Seperti radio yang menyala di latar belakang. Ia bisa keras, bisa berisik, tetapi tidak harus Anda dengarkan. Dan perlahan, tanpa dipaksa, otoritas pikiran itu mulai runtuh. Bukan karena Anda melawannya, tetapi karena Anda tidak lagi memberinya kekuasaan. 3. Emosi tidak lagi menguasai, tetapi mengalir. Salah satu ketakutan terbesar manusia adalah menghadapi emosi. Kita takut pada cemas, takut pada sedih, bahkan takut pada marah. Sehingga kita mencoba menekan, menghindari, atau mengalihkan. Namun dalam ilmu lepas, Anda melakukan sesuatu yang berbeda. Anda membiarkan emosi itu hadir tanpa perlawanan. Dan yang terjadi justru berlawanan dari yang Anda kira. Emosi yang dibiarkan tidak menetap. Ia bergerak, berubah, lalu perlahan memudar. Seperti awan gelap di langit, ia mungkin terlihat pekat, tetapi tidak pernah benar-benar tinggal selamanya. Yang membuatnya bertahan lama, bukan emosinya, melainkan perlawanan Anda terhadapnya. Ketika perlawanan itu hilang, emosi kehilangan bahan bakarnya. 4. Munculnya ruang batin yang tenang. Ini adalah bagian yang paling sulit dijelaskan, tetapi paling nyata dirasakan. Seiring waktu, Anda akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam diri Anda. Sebuah ruang yang tidak bereaksi, ruang yang tidak terganggu, ruang yang tetap diam bahkan ketika pikiran dan emosi bergerak. Seperti dasar laut yang tetap tenang, meskipun permukaan ombak terus bergelombang. Dan yang paling menarik, Anda mulai menyadari bahwa ruang itu adalah diri Anda yang sebenarnya. Bukan pikiran, bukan emosi, bukan cerita yang selama ini Anda percaya, tetapi kesadaran yang melihat semuanya tanpa terikat. 5. Hidup terasa lebih ringan tanpa alasan jelas. Tanpa Anda sadari, beban yang dulu terasa berat mulai berkurang. Masalah mungkin masih ada, tetapi tidak lagi menekan seperti sebelumnya. Anda masih berpikir, tetapi tidak lagi terjebak di dalam pikiran. Anda masih merasakan emosi, tetapi tidak lagi tenggelam di dalamnya. Seperti seseorang yang dulu membawa beban di pundaknya, lalu perlahan meletakkannya, dan baru menyadari betapa ringannya berjalan tanpa itu.
Dan anehnya, semua ini terjadi bukan karena Anda berusaha keras, tetapi justru karena Anda berhenti berusaha melawan. Namun, di titik ini, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Jika kita tidak lagi melawan pikiran, apakah itu berarti kita menjadi pasif? Jika kita membiarkan segalanya, apakah kita kehilangan kendali atas hidup? Disinilah, pemahaman ini sering disalahartikan. Dan di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam, mengungkap sisi tersembunyi, paradoks, dan kesalahpahaman yang jarang dibahas tentang ilmu lepas. Di titik ini, banyak orang mulai ragu. Jika saya tidak melawan pikiran, apakah saya akan menjadi lemah? Jika saya membiarkan semuanya terjadi, apakah hidup saya akan kehilangan arah? Pertanyaan ini wajar, karena selama ini kita diajarkan bahwa kontrol adalah kekuatan dan perlawanan adalah tanda kesadaran. Namun disinilah letak paradoks ilmu lepas. Semakin Anda mencoba mengendalikan pikiran, semakin Anda dikendalikan olehnya. 1. Melepas bukan berarti menyerah. Ada perbedaan halus tetapi sangat penting. Menyerah adalah kehilangan arah. Melepas adalah berhenti melawan apa yang tidak perlu dilawan. Bayangkan Anda berada di dalam pasir hisap. Jika Anda panik dan terus bergerak melawan, Anda akan tenggelam lebih cepat. Namun jika Anda diam, melonggarkan tubuh dan membiarkan diri Anda stabil, Anda justru memiliki peluang untuk keluar. Begitu juga dengan pikiran. Melepas bukan berarti Anda berhenti hidup. Justru Anda berhenti menciptakan konflik yang tidak perlu di dalam diri. Dan dari ketenangan itu, tindakan yang lebih jernih mulai muncul. 2. Tindakan tanpa beban pikiran. Salah satu hal yang jarang disadari adalah ini. Sebagian besar tindakan kita bukan lahir dari kejernihan, tetapi dari dorongan pikiran yang penuh ketakutan, ambisi, atau masa lalu. Namun ketika Anda mulai melepaskan keterikatan pada pikiran, Anda tetap bertindak, Anda tetap bergerak, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada beban berlebih di dalamnya. Seperti seorang pemanah yang menarik busur tanpa ragu, lalu melepaskan anak panah dengan tenang, tanpa kecemasan akan hasilnya. Tindakan tetap terjadi, tetapi tidak lagi dibebani oleh konflik batin. 3. Ilusi harus selalu tenang. Ini jebakan yang sangat halus. Banyak orang setelah memahami konsep ini, mulai berpikir, saya harus selalu tenang. Dan tanpa sadar, itu menjadi bentuk perlawanan baru. Ketika muncul emosi, mereka menolaknya. Ketika pikiran berisik, mereka merasa gagal. Padahal, ketenangan sejati bukan berarti tidak ada gangguan. Ketenangan sejati adalah tidak terganggu oleh gangguan itu sendiri. Anda tetap bisa merasa marah, tetapi tidak tenggelam dalam kemarahan. Anda tetap bisa merasa cemas, tetapi tidak dikendalikan oleh kecemasan. Dan disitulah kebebasan yang sebenarnya. 4. Mengapa pikiran akan selalu ada? Banyak orang berharap bahwa dengan latihan ini, pikiran akan hilang sepenuhnya. Namun kenyataannya tidak demikian. Pikiran adalah bagian alami dari manusia. Ia seperti detak jantung atau nafas. Yang berubah bukan keberadaannya, tetapi hubungan Anda dengannya. Dulu Anda tenggelam di dalamnya, sekarang Anda menyadarinya. Dulu Anda percaya setiap kata yang muncul, sekarang Anda melihatnya tanpa harus mengikuti. Dan perubahan hubungan ini mengubah seluruh pengalaman hidup Anda. Kebebasan yang tidak bergantung pada kondisi. Ini adalah inti terdalam dari semua ini. Selama ini, Anda mungkin berpikir bahwa ketenangan datang ketika masalah selesai, ketika hidup menjadi mudah, ketika semua berjalan sesuai harapan. Namun melalui ilmu lepas, Anda mulai melihat sesuatu yang berbeda. Ketenangan tidak berasal dari luar, ia muncul ketika konflik di dalam berhenti. Artinya, bahkan di tengah masalah, Anda bisa tetap tenang. Bahkan di tengah ketidakpastian, Anda bisa tetap jernih. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena Anda tidak lagi berperang dengan diri sendiri. Dan ketika pemahaman ini benar-benar meresap, Anda tidak lagi mengejar ketenangan. Anda tidak lagi berusaha menjadi damai. Karena Anda menyadari bahwa kedamaian itu tidak pernah pergi.
Ia hanya tertutup oleh kebiasaan Anda untuk melawan. Sekarang, tinggal satu hal yang tersisa. Bagaimana Anda membawa semua ini ke dalam kehidupan nyata dan menjadikannya sebagai cara hidup, bukan sekedar pemahaman sesaat. Mari kita tutup perjalanan ini dengan satu pemahaman yang utuh, yang mungkin akan mengubah cara Anda melihat diri sendiri selamanya. Pada akhirnya, perjalanan ini membawa kita kembali ke satu kebenaran yang sangat sederhana, namun sering terlewat. Bahwa selama ini, yang melelahkan bukanlah hidup itu sendiri, melainkan perlawanan kita terhadap apa yang terjadi di dalam pikiran. Kita telah melihat bagaimana pikiran bekerja, bagaimana perlawanan justru memperkuatnya, dan bagaimana dengan melepaskan, bukan melawan, kita mulai menemukan ruang yang selama ini tersembunyi. Sebuah ruang yang tenang, yang tidak bergantung pada keadaan, yang selalu ada, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Ilmu lepas bukanlah teknik instan, bukan sesuatu yang harus Anda kuasai dengan sempurna. Ia adalah sebuah cara melihat, cara mengalami hidup, cara kembali pada diri yang tidak terikat oleh setiap pikiran yang lewat. Mungkin setelah ini, pikiran Anda masih akan datang dan pergi. Emosi masih akan muncul. Namun kini Anda tahu, Anda tidak harus mengikutinya. Anda tidak harus melawannya. Anda bisa melepaskannya. Dan di dalam pelepasan itu, Anda menemukan sesuatu yang selama ini Anda cari. Kedamaian yang tidak dibuat, tetapi disadari. Sekarang, sebelum Anda melanjutkan aktivitas Anda, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana. Jika apa yang Anda pelajari hari ini memberi Anda perspektif baru, jika ada satu bagian saja yang terasa menyentuh atau membuka sesuatu di dalam diri Anda, luangkan 1 detik untuk menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, beri like pada video ini, dan bagikan, share, kepada orang-orang yang mungkin juga sedang lelah berperang dengan pikirannya sendiri. Bukan hanya untuk mendukung channel ini, tetapi untuk membantu menyebarkan pemahaman yang mungkin bisa membawa ketenangan bagi lebih banyak orang. Karena bisa jadi, satu video ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidup seseorang. Dan sekarang, sebelum Anda pergi, coba diam sejenak. Tarik nafas perlahan. Rasakan hadirnya momen ini. Dan sadari bahwa tanpa Anda lakukan apapun, ketenangan itu sudah ada di sana. Selalu.